wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli wa sallim. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Mohon izin Ustadz David serta bunda-bunda soleha. Alhamdulillahirobbilalamin, kita lanjutin lagi ngajinya. Karena kita di sini lagi dugem dunia gemar mengaji. Oh. Nah, ayat selanjutnya adalah dari surat apa tadi Bunda sayang? At-Takatsur. Alhaakumut takatsur. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Allah. Tadi guru kita sudah menyatakan bahwa kita itu kalau nggak ngelihat yang namanya azab suka nggak percaya. Padahal udah Allah tanya. Kalian kan pasti ada ainul yakin, melihat. Ada juga ilmal yakin, memiliki pengetahuan. Nah, walaupun kita nggak lihat, tapi kita kan melihat nikmat yang Allah kasih. Ya, seperti tadi, summalatus alunna yauma idzin anin naim. Nanti kita pasti akan ditanya tentang nikmat yang kita pakai pada hari ini dan seterusnya. Nikmat apa ya Bunda? Nikmat sehat. Coba kalau pada sakit gigi nggak pada kemari. Ya kan, sakit badan nggak kemari, nikmat sehat ditanya. Nikmat yang namanya berpakaian, Masya Allah seragam, pinky-pinky. Nikmat apa lagi? Nikmat pekerjaan. Nikmat bisa datang ke sini ngaji. Saya juga alhamdulillah berkah Bunda datang. Karena kalau Bunda datang kita ada, acara berlanjut. Tapi kalau kita datang Bunda gak datang, saya ceramah depan siapa? Depan Ubin. Nah, jadi kita Masya Allah tabarakallah. Jadi ada kalimat summa latus alunna. La pendek artinya pasti ditanyain. Kalau la-nya 2 harokat tidak. Tapi ke latus aluna pasti ditanya. Tuh 2, 3 pasti ditanya. Nah nikmat Ramadan apalagi nih ya Allah. Suatu hari ada satu kisah dalam tafsir surat ini. Ketika Abu Bakar As-Siddiq dengan Umar bin Khattab sedang berada di luar. Maka kemudian Nabi nyamperin. Nabi Muhammad SAW nyamperin. Pas nyamperin bahasa kita bahasa Jati Asih. Pas nyamperin, wahai Abu Bakar, wahai Umar, kenapa kalian keluar pada siang hari ini? Maka seorang sahabat yang sangat cinta kepada nabinya bilang apa? Wahai Rasulullah, wahai Muhammad Rasulullah, kami ini berdua keluar nih ya, Abu Bakar, As-Siddiq, Umar bin Khattab, orang-orang keren-keren semuanya ya Bu ya. Bilang apa? Kami keluar demi Allah, kami lagi lapar. Itu bukan bulan Ramadan ya. Kalau kita sekarang siang-siang jangan makan. Ntar nunggu maghrib, understand? Oh kata Rasulullah Nabi Muhammad SAW sama dong saya juga lapar. Ayolah kita pergi bertamu ke rumah salah seorang sahabat dari kaum Ansor. Pergilah bertiga Masya Allah tabarakallah. Nyampe lah nih bertamu. Ternyata ya sahabat Ansor ini sangat senang kedatangan Rasulullah SAW. Langsunglah disediakan air sejuk. Kalau kita mah sekarang sirup. Nah ibu kalau Ramadan pada minum air sirup enggak? Nah udah minum deh tuh Rasulullah air sejuk. Kemudian disediakan korma. Nah kan ibu kan kalau buka puasa kan pasti yang manis-manis. Seperti aku. Gitu ya. Udah makan korma, minum air sejuk dalam tafsir tadi. Kemudian ternyata Syaibul Bait menyediakan apa? Masakan daging kambing. Rasul bilang udah gak usah repot-repot wahai sahabat. Enggak, aku ingin memuliakan sahabatku, nabiku Rasulullah SAW. Makan. Pulang nih bertiga. Wah, Masya Allah tabarakallah Rasulullah, Umar dan juga Abu Bakar As-Siddiq. Di jalan Nabi bilang gini. Summa latus alunna yauma idzin anin naim. Nikmat kayak gini nih cuman sekedar katanya minum air sejuk, cuman sekedar makan korma, kemudian ada makan daging kambing, ini pasti ditanya di akhirat nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ibu-ibu yang isi kulkasnya penuh? Cabai ada di kulkas. Daging ayam udah diungkep ada. Nah, daging segala tempe segala lauk ditumpuk-tumpuk ada. Kayak gitu bilang gak nikmat. Hello. Bersyukur Ramadan muhasabah. Banyak bersyukur. Jangan jual derita. Aduh cabai naik ini naik. Naik. Bisa tuh di kulkasnya penuh. Beras penuh beras. Sirup udah punya. Banyak nikmat itu Ustadz David masih ngeluh aja. Heran. Kok kalau gak ada yang namanya sayur santan sayur bening. Gak ada juga kerupuk dinyak-nyak. Karena
katanya nih di tangan istri yang tepat 10.000 bisa jadi lauk. Ih, bener ya? kan? Iya ya. Bisa. Pakai apa? 10.000? Oncom. Iya. Iya, 100.000 bisa lah. Sayur sama opor 100.000. 50.000 sehari bisa lah ikan asin sama sayur asem. 25.000 bisa lah sayur bening sama tempe tahu. 10.000 bisa lah tadi itu oncom ditumis. 5.000 kerupuk dinyek-nyek. Yang penting kenyang. Karena tadi Rasulullah telah bersabda di dalam satu hadisnya, haza an-naim latus alunna yaumal kiamah. Inilah nikmat yang bakal ditanya nanti hari kiamat. Nah kita nikmat pakai baju. Nikmat pakai jilbab, coba. Nikmat pakai kacamata. Nah, tadi Umi bilang intinya Mama sudah lah. Gitu ya. Jadi ngapain kok repot, gak usah repot-repot ya. Jadi yang pertama Ramadan, ayo kita bersyukur masih berjumpa dengan bulan Ramadan. Ayo tanda syukurnya apa? Ayo tadarusnya kita semangat lagi. Karena di Quran bisa menjawab semua pertanyaan. Tadi oh iya ya. Aku sadar ya kenapa aku perbanyak harta. Astagfirullahaladzim. Ternyata dalam Alhaakumut Takatsur gak boleh kita saling seperti itu. Oh iya ya kalau aku iri dengki sama salah seorang teman. Quran menjawab surat An-Nisa 32. Jangan iri hati. Oh iya ya. Jadi kita ngaji tuh ada yang kita bawa. Paham? Buah semangka, buah kedondong. Cakep. Gak nyangka kan aku cantik dong. Ya. Bulan Ramadan jangan ngomong jelek-jelek. Ya, insya Allah nanti maghrib baca doa. Karena kalau kita lagi puasa di bulan Ramadan, semua doa kita dikabulkan Allah. Jadi, cari kesempatan Ramadan, kita belum tentu ada di tahun depan. Cari kesempatan Ramadan, ngajinya kek, sedekahnya kek. Ini apa dia masih berantem nih sama mertua, sama ipar, sama mantu. Tolong baru 3 hari nih. Jangan sampai sebulan marahannya. Kenapa? Semua ditanya, ya Allah. Nih ibu baju ngutang apa kagak? Seragamnya dilunas belum? Ya Allah. Yang namanya orang dengar pakai kuping. Kupingnya kuping yang panas. Jangan-jangan seragam pink, seragam yang belum lunas. Udah lunas belum nih bulan puasa? Utang puasa udah lunas. Utang kodok video udah lunas. Jangan sampai numpuk ya Bu ya. Udah nikmat dikasih sama Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kamu bersyukur pasti aku tambah. Kalau nggak bersyukur aku azab. Pokoknya kita ini bisa ngomong aja udah alhamdulillah Bu. Kita tidur bangun jam 3 sahur alhamdulillah. Coba kadang-kadang kita zaman-zaman dulu sebelum kita belajar belum talim Bu ya. Kayaknya tuh turaweh biasa aja ya nggak Bun? Terus sahur nggak sahur juga biasa aja. Tapi sekarang nggak sahur kayak itu kita sedih banget, bener nggak? Berarti ibu sudah mengamalkan ilmu Al-Quran. Amin ya robbal. Alamin, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustazah Bu. Yeay. Ustazah Lulung udah ngingetin kita untuk ingat-ingat nikmatnya Allah kasih ke kita. Amin. Jangan banyak ngeluh. Betul apa betul? Karena semua yang kita punya nanti akan diminta pertanggungjawaban Bu. Beli banda nggak dipakai nanti bakal dihisap gitu ya kira-kira Itu Ustazah dia ya? masalahnya. Betul, Masya Allah. Silakan yang mau nanya angkat tangannya silakan. Baik silakan Ibu yang di tengah. Berdiri dan Angkat namanya tangan. siapa silakan. Jangan angkat kaki Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Duratun Akia dari Majelis Taklim BKMM Jatirasa. Ya. Ustazah, saya ingin bertanya, bagaimana cara menjaga supaya kita tidak berlanja yang berlebihan di bulan Ramadan ini? Waduh. Karena hal seperti itu juga dilakukan oleh orang-orang sekeliling kita. Kita lo aja kali gua enggak. Sekian Ustazah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Soleha. Bagaimana cara kita menahan diri biar nggak belanja berlebihan di bulan Ramadan ya. Kadang-kadang bener juga sih Umi suka ngalamin tuh pas mau buka puasa nih hari ketiga nih, kemana hari kedua deh gitu ya. Kita beli lontong. Ada sambal kacangnya, belum gorengannya, belum yang namanya es buah, belum masakan yang berkuah, belum ini, semua berjejer banget itu ya, belum kuenya, belum ini, pas Allahu Akbar, baru juga minum air anget, baru juga korma atu, pepaya sepotong, udah kenyang. Itu yang tadi yang lain kemana? Jangan sampai dibuang. Jadi gimana cara kita biar nggak belanja berlebihan? Satu, pikirin penting apa kagak nih? Kalau kata surat Al-Isra ya ayat 29,
Jangan kita yang namanya terlalu pelit, kikir, yalah abong-abong Ramadan pelit banget. Ribuan air putih aja udah sama korma. Ntar pas makan udah dah, pokoknya yang namanya nasi masih ada bening timun. Terus tempe direbus, bagus sih buat tenggorokan, tapi itu mah kebangetan pelit. Ya kan, sayur bening timun, tempe direbus, bagus. Tapi jangan yang namanya kamu wala taj'al yadaka maglulatan ila unukika. Jangan ampe yang namanya tanganmu tuh ngencegerem apa namanya leher, artinya kebangetan pelit. Kalau punya jangan sayang-sayang diri sendiri. Tapi wala tabesutha, jangan kamu juga terlalu boros. Sedang-sedang saja. Ya, Bunda. Jangan sampai terlalu boros juga. Mulu mentang-mentang emang sih rezekinya banyak ya. Apa aja dibeli, takutnya kalau kebuang kesian. Ntar nasinya nangis. Kan kita dulu dipesan sama emak kita begitu. Habisin nasinya, ntar nasinya nangis. Tuh nasi cengeng amat. Tapi kita udah ngerti sekarang kenapa nasinya nangis. Bukan nasinya nangis Ustadz David. Iya. Tapi yang nyari nafkah nangis. Sampai dibuang tuh nasi. Nasi ntar dia curhat sama tempe orek bagaimana. Ya, jadi jangan berlebihan dalam makanan. Jangan berlebihan dalam masalah pakaian. Yang sedang-sedang saja. Baik. Allah suka dengan yang sedang-sedang saja. Wasaton. Tuh 2, 3. Cakep. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustazah Bu. Jadi jangan berlebih-lebihan ya. Jangan terlalu menjulurkan tangannya, juga jangan nyekek tangan. Artinya jangan pelit banget, juga jangan terlalu juga ngumbar ya. Ada batas kewajaran di tengah-tengah saja. Jangan kemana-mana, kita akan lanjut lagi. Tetap di sini, di Cahaya Hati Indonesia.